Kak, selamat siang. Kapan datang? Selamat siang, Momol. Udah dari tadi datangnya Momol mesti. Maskernya dipakai ini masa pandemi, demi kesehatan ya. Lupa tadi, sumuk soalnya. Gimana, ada keperluan apa kok? Kemarin mau datang ke sini. Kan ini rumahnya katanya udah lama ya. Kan berarti kan kayak bisa dinamakan warisan gitu. Nah, sebenarnya warisan itu apa sih, Momol? Ya, ini rumah warisan Romo Mangun. Warisan itu ya peninggalan yang berharga ya. Ini sudah dibangun oleh Romo Mangun tahun 80-an, agak panjang pembangunannya karena bertahap sampai di belakang sana. Lalu sekarang ini disebut warisan peninggalan berharga karena memang tidak hanya untuk satu orang, ini berguna untuk banyak orang, untuk pertemuan-pertemuan. Itulah yang dinamakan ya rumah ini menjadi warisan untuk banyak orang, warisan untuk belajar tentang hidup berbangsa. Nah, kamu tahu apa tentang warisan? Kok tanya warisan? Aku lihat di film Azab mau. Kemarin tuh waktu nonton tuh kalau misalnya warisan itu malah bisa menyebabkan kematian, terus apa kayak malah dosa gitu loh. Nah, sebenarnya warisan itu positif atau negatif gitu? Ya, berarti warisan itu berupa barang ya seperti ini, itu bisa menjadi sarana yang sangat berharga ya. Di sini banyak pertemuan, tapi kadang warisan itu kalau orang lalu merebut atau memperebutkan ya menjadi masalah ya. Kadang-kadang malah orang saling membunuh atau mencelakakan gara-gara warisan. Ya, itu Asap saya kira itu ya, warisan barang diperebutkan akhirnya malah menjadi masalah, saling bertengkar, saling membenci, bahkan bisa saling membunuh. Tapi sebenarnya warisan itu tidak hanya barang ya Kak. Jadi warisan itu bisa, misalnya kalau kita orang-orang besar itu warisannya juga ide-ide, pikiran-pikiran besar. Contoh Romo Mangun, Ibu Teresa, tokoh-tokoh pemikir ya, filsafat, teologi, pemikir ilmu pengetahuan itu warisannya Einstein misalnya ya. Itu kan warisannya gagasan pemikiran, penemuan mereka, ilmu pengetahuan, itu juga warisan untuk kemanusiaan. Maka orang yang hebat pikirannya, warisannya berguna bagi banyak orang itu mendapatkan hadiah Nobel ya, sampai hadiah. Orang itu layak dihargai karena warisan pemikirannya atau karya, itu juga warisan. Romo Mangun itu mewariskan tidak hanya rumah tapi karya pendidikan untuk anak-anak. Sekolah di sekolahnya Romo Mangun. Iya, itu juga warisan Romo Mangun. Gagasan tentang sekolah itu dilanjutkan oleh yang mewarisi, yayasan, teman-teman guru. Tiap orang itu punya kisah hidup yang baik, inspiratif, itu juga warisan. Contohnya seperti Ibu Teresa melayani masyarakat, orang miskin, lalu pengikutnya banyak karena apa? Kisah hidupnya inspiratif. Kalau membaca biografi orang-orang penting, itu hidupnya, kisahnya sangat inspiratif, membuat kita bisa belajar banyak. Jadi warisan itu bisa benda, bisa pemikiran, bisa karya-karya kemanusiaan atau karya-karya baik apapun yang bisa dilanjutkan banyak orang, bisa kisah hidup yang positif, inspiratif. Maka kalau warisan itu hanya benda, ya benda itu bisa digunakan atau tidak. Kalau ternyata yang orang malah berebut sengketa, ada beberapa rumah dan barang sengketa itu malah rusak ya. Tapi kalau warisan itu digunakan untuk kebaikan bersama, lalu warisan tadi menjadi sangat berharga. Coba kalau lihat di sana ada tulisannya Romo Mangun apa itu? Di mana hati diletakkan, di situ proses belajar dan maju mulai. Itu berarti kata-kata itu, quote itu pun warisan. Mengajak orang hidup berdasarkan apa dasarnya? Pikiran atau hati? Hati ya, mempunyai perhatian, mempunyai kepedulian, itu ternyata membuat nanti orang itu mewariskan kepada generasi selanjutnya. Perhatian, karya, ide-ide, dan kisah hidup, itu warisan ya. Kan katanya tadi karya bisa diwariskan ya. Kalau misalnya malah aku bikin karya sudah lama,
Nah, tapi orang baru itu bikin karya lagi, tapi temanya sama. Itu kira-kira tetap warisan atau Itu bukan? namanya menjiplak atau itu plagiat ya. Itu artinya warisan orang lain ditiru diaku orang itu ya. Ya. Maka kalau di ilmu pengetahuan itu ada hak karya cipta, nah, didaftarkan. Atau pengakuan banyak orang itu juga menjadi pengakuan terhadap karya itu, sehingga kalau itu ditiru oleh orang lain, orang akan menjaga. Enggak, itu dulu yang mau mikirkan, yang berkarya pertama tokoh ini. Jadi warisan itu kalau sudah kita tinggalkan ya udah, biarlah diurus yang hidup. Tetapi kalau sampai ditiru itu berarti kan bagus. Iya. Menirunya, mengaku-aku itu nggak bagus, tapi pasti banyak orang akan mengatakan yang nggak bagus itu yang meniru, bukan karyanya yang ditiru ya. Jadi kita terus, walaupun secara hukum ada hak karya cipta, tetapi yang terpenting apapun karya kita ini menginspirasi orang lain untuk kreatif, meniru dan menambahi ya terserah, asal itu berguna untuk kemanusiaan. Itu ya. Iya, Begitu. kan tadi kita ngomongin warisan ya, Bang. Ini rumah ya. Ya, Kan kalau ditulis di Google itu kan ini rumah. Nah, sebenarnya warisan yang dikasih orang Mangun itu berupa rumah atau bukan rumah? Ini tempat ini dulu rumah tinggal, tapi menjadi rumah perjumpaan banyak orang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Jadi mau semula rumah tinggal menjadi rumah perjumpaan dan diberi nama juga rumah kebangsaan. Ya ternyata rumah itu tidak hanya untuk tinggal dan tidur, tapi rumah itu juga bisa mengundang banyak orang untuk belajar ya, untuk hidup. Nah, itulah Romomangun wariskan, tidak hanya mewariskan tempat, rumah sebagai tempat, tapi rumah sebagai suasana untuk perjumpaan dan untuk belajar. Itu ya, itu yang terpenting bukan barangnya, tapi bagaimana barang itu dimanfaatkan untuk mengembangkan hidup dan terutama yang berguna bagi banyak orang. Itu ya. Ya, selamat belajar. Nanti kalau di sana di bawah ada perpustakaan tuh, ada setumpuk karya-karya Romomangun, karya sastra, karya ilmu pengetahuan ada di sana. Kamu bisa membaca warisannya dan mengambil inspirasi dan ide-ide gagasannya yang bagus ya. emang. Ya. Makasih Ngomul udah Ya, memberikan ya. informasi ini. Terima kasih ya. Makasih Ngomul. Selamat belajar ya. Ya.